Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bahagia dan sejahtera. Sirastu swasti prajabya, semoga sejahtera dan bahagialah rakyat sekalian. Yang saya hormati Ibu Hajah Titik Kirnaningsih Yulianto, Sarjana Ekonomi, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kota Salatiga. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Salatiga beserta jajarannya. Pada kesempatan kali ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi tentang pemberdayaan perempuan untuk Dharma Wanita Persatuan Kota Salatiga. Pada hakikatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN sebagai landasan hukum menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, peranan, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan. Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke-34, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan 5 tahunan Pelita yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini di era reformasi. 5 arahan Presiden kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Bicara tentang pemberdayaan perempuan adalah suatu usaha untuk dapat mendistribusikan kemampuan perempuan agar dapat berguna bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Pengertian lainnya adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan, pemberdayaan perempuan dimaknai sebagai usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesertaan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar dalam pembangunan. Untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, maka keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata. Strategi pengarustamaan gender merupakan upaya untuk memberdayakan serta melindungi perempuan. Diharapkan perempuan dapat berkarya dan memberikan sumbangsih di berbagai bidang pembangunan, meliputi pendidikan, kesehatan, pengetahuan dan teknologi informasi, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Hal ini juga merupakan komitmen internasional yang dituangkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Realisasi pemberdayaan perempuan. Di antaranya adalah meningkatkan
kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan, meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan pembangunan, meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta perlindungan anak. Bicara tentang Dharma Wanita Persatuan, tak luput dari sejarah Dharma Wanita Persatuan itu sendiri. Berawal pada tanggal 5 Agustus 1974, saat organisasi para istri pegawai Republik Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru itu dibentuk dengan nama Dharma Wanita. Organisasi ini didirikan oleh Ketua Dewan Pembina Korpri saat itu Amir Mahmud atas prakarsa Ibu Tien Soeharto sebagai Ibu Negara. Pada waktu itu, Dharma Wanita beranggotakan para istri pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI yang dikaryakan dan pegawai BUMN. Pada era reformasi tahun 1998, organisasi wanita ini melakukan perubahan mendasar. Tidak ada lagi muatan politik dari pemerintah. Dharma Wanita menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik, independen, dan demokrasi. Nama Dharma Wanita kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan. Penambahan kata persatuan disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Perubahan organisasi ini tidak terbatas pada penambahan kata persatuan, namun juga berubah menjadi organisasi yang mandiri dan demokrasi. Sebagai salah satu organisasi masyarakat perempuan terbesar di Indonesia, sudah selayaknya Dharma Wanita Persatuan memiliki standing position dan mengambil peran strategis dalam konstelasi pembangunan nasional. Sebagaimana ormas lainnya, Dharma Wanita Persatuan memiliki peluang untuk berkiprah lebih luas dengan mengoptimalisasikan peran sertanya sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa pembentukan organisasi masyarakat bertujuan 1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. 5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Visi Dharma Wanita Persatuan menjadi organisasi istri pegawai aparatur sipil negara yang profesional untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa. Misi yang diembannya 1. Mengembangkan sumber daya manusia Dharma Wanita Persatuan yang berkualitas dan berwawasan global. 2. Mensejahterakan anggota, keluarga, dan masyarakat melalui bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya secara demokratis. 3. Meningkatkan kerjasama multi pihak dalam pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan. 4. Mengembangkan sistem informasi manajemen Dharma Wanita Persatuan secara terintegrasi. Bicara tentang Dharma Wanita Persatuan Kota Salatiga, ada 39 unsur pelaksana di Dharma Wanita Persatuan Kota Salatiga. Kegiatan rutin yang dilakukan Dharma Wanita Persatuan Kota Salatiga: 1. Rapat inti pleno pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Salatiga, pengajian, kebaktian, dan juga senam. Di samping itu, banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan Kota Salatiga, mulai dari Musprof,
sampai kunjungan kerja kepada mitra maupun organisasi, instansi yang dirasakan bisa mendukung program kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Salatiga. Beberapa foto maupun kegiatan Dharma Wanita Persatuan akan ditayangkan sebagai bukti bahwa eksistensi dari Dharma Wanita Persatuan Kota Salatiga cukup mendukung dan cukup eksis sebagai organisasi masyarakat. Di tahun 2021 ini, Dharma Wanita Persatuan Kota Salatiga juga bekerja sama dengan dinas kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain 1. Senam bagi anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Salatiga dilaksanakan 1 minggu sekali. Kemudian pelatihan komunikasi efektif bagi anggota DWP. 3. Pembinaan rohani bagi anggota DWP. Rakor pleno dan inti sebulan sekali. Juga sosialisasi program kerja DWP provinsi di Kota Salatiga. Demikian beberapa hal kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ke depan kami berharap Dharma Wanita Persatuan bisa lebih eksis, bersinergi dengan organisasi dan mitra maupun OPD yang lain agar visi dan misi yang sudah dicanangkan bisa terlaksana, tercapai dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.